Aloha semuanya, selamat datang kembali di channel Teonimi. Di awal episode kali ini kita diperlihatkan sesosok pemuda yang berada di tengah hutan di mana cuaca sedang tidak baik-baik saja dan ia merasakan hal buruk sedang mendekati kepulauan itu. Di tempat lain, Satoshi kembali pergi ke Gym Hodomoe untuk menantang Yakon, tapi kembali lagi Yakon menolaknya karena ia terlalu sibuk, bahkan istirahat pun susah baginya dan Pokemonnya. Jadi kalau Satoshi ingin bertarung melawan Yakon, Satoshi harus membawakannya sebuah tanaman obat Revival Herb, dan sebelum Satoshi bisa membawakannya tanaman itu, Gym Hodomoe akan ditutup dan Yakon pun pergi meninggalkan mereka. Agar segera bisa bertarung melawan Yakon, mereka bertiga mencoba mencarinya di pasar Hodomoe. Di sana mereka kembali bertemu dengan Charles. Setelah mendengar cerita Satoshi, Charles langsung mengajak mereka ke temannya yang merupakan penjual tanaman obat. Tapi sayangnya stok di sana habis sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Melos, tempat di mana tanaman Revival Herb ini tumbuh, atau bisa dikatakan tempat satu-satunya tanaman itu tumbuh. Sesampainya di Pulau Melos, mereka pun diarahkan ke balik gunung dari pulau itu untuk bertemu seseorang yang bernama Yuto oleh penduduk yang mereka tanyai. Saat hari sudah mulai malam, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang dimaksud penduduk tadi. Setelah memperkenalkan diri, mereka lalu mengatakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Karena hari sudah mulai gelap, Yuto pun mengajak Satoshi, Iris, dan Den ke pondoknya. Di sana juga ia menceritakan hal aneh belakangan ini, di mana banyak Pokemon tipe rumput yang sakit, sama seperti halnya salah satu dari Pokemon Yuto yang bernama Dredier ini. Bahkan tanaman Revival Herb di sana juga tiba-tiba susah untuk ditemukan walaupun ada kondisinya sudah layu dan kering. Ia juga menceritakan legenda di pulau itu, di mana pulau itu dijaga oleh 3 Pokemon legendaris, Lanlos, Poltolos, dan Tornelos. Karena banyaknya tumbuhan yang layu di hutan, Yuto bermaksud untuk melakukan ritual pemanggilan hujan di monumen Lanlos dengan dibantu Gotimuru. Tapi betapa terkejutnya mereka semua, muncul salah satu Pokemon legendaris Tornelos yang terlihat sangat marah dan menyerang mereka semua. Mereka lalu bergegas ke tempat monumen batu Tornelos untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Selagi Yuto dan yang lainnya pergi ke monumen Tornelos, Den dan Yenapu berusaha menghentikan amukan dari Tornelos. Ternyata monumen batu Tornelos itu telah dirusak oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Tak cuma monumen Tornelos, ternyata monumen dari Poltolos juga telah dirusak, yang artinya Poltolos pun juga akan muncul. Sesuai dugaan, Poltolos pun datang dan langsung mengamuk. Bahkan kedua Pokemon legendaris itu saling serang yang jika dibiarkan pertarungan keduanya bisa menghancurkan pulau itu. Mereka semua berusaha mengalihkan perhatian kedua Pokemon legendaris itu dengan melakukan serangan ke arah keduanya. Namun hal itu tidak berhasil, di mana yang terjadi semua Pokemon di sana malah dihajar habis-habisan oleh Poltolos dan Tornelos. Bahkan pertarungan mereka makin menjadi-jadi yang mengakibatkan kekacauan besar di Pulau Melos. Mau tidak mau, Yuto akan memanggil Lanlos yang merupakan Pokemon kebijakan yang menurut legenda cuma ia yang mampu menghentikan Poltolos dan Tornelos. Untuk pemanggilan akan dilakukan oleh Iris dan Gotimuru, di mana perantara pemanggilan itu haruslah seorang perempuan. Akhirnya Lanlos pun berhasil dipanggil dan Yuto pun langsung meminta Lanlos untuk menghentikan Poltolos dan Tornelos.
Di sana Lanlos berupaya mengakhirinya secara baik-baik, namun Lanlos malah diserang oleh Poltolos dan Tornelos, tapi serangan itu berhasil ditangkis Lanlos. Pertarungan ketiga Pokemon itu pun sangat dahsyat yang menimbulkan efek yang sangat kuat. Bahkan serangan itu membuat batu di gunung di sana jatuh yang membuat Kibago dan Gotimiru terluka parah. Mereka pun segera membawa Kibago dan Gotimiru ke tempat Yuto untuk pengobatan, dan untungnya Yuto masih menyimpan Revival Herb sehingga keduanya berhasil sembuh dengan cepat. Setelahnya mereka kembali ke gunung, nampak ketiga Pokemon legendaris itu terus saling serang. Walaupun kalah jumlah, Lanlos berhasil mendominasi di pertarungan itu dengan serangan-serangan kuatnya. Tapi Lanlos tetap ingin mengakhirinya dengan cara baik-baik, namun tiba-tiba muncul sebuah cahaya laser ke arah ketiga Pokemon legendaris itu dan langsung mengurung mereka. Ternyata semua kejadian ini didalangi oleh tim Rocket untuk mendapatkan ketiga Pokemon legendaris itu untuk menguasai dunia. Satoshi dan yang lainnya berusaha menghancurkan perangkap itu, namun serangan dari Pikachu, Kibago dan yang lainnya tidak mempan sama sekali sampai pesawat pengangkut tim Rocket tiba dan membawa ketiga Pokemon legendaris itu. Tak habis akal, mereka semua lalu menyerang pesawat tim Rocket bersamaan sehingga mengalami kerusakan, sehingga mau tidak mau tim Rocket harus melepaskan perangkapnya untuk mengurangi beban. Lanlos yang jatuh terkena puing-puing dari muatan tim Rocket mengalami cedera sehingga Lanlos tidak berdaya menahan serangan yang dilancarkan oleh Poltolos dan Tornelos. Yuto teringat dengan Revival Herb yang tersisa di pondoknya dan langsung mengambilnya secepat mungkin. Yuto langsung memberikan Revival Herb ke Lanlos dengan bantuan dari Gotimiru, namun sempat dihalangi Poltolos dan Tornelos. Lanlos berhasil menerima di waktu yang tepat, kemudian Lanlos bangkit dan menghajar Poltolos dan Tornelos yang langsung membuat keduanya tak berdaya. Di kesempatan itu Lanlos langsung meyakinkan keduanya dengan menyalurkan perasaannya ke Poltolos dan Tornelos, dan berkat itu Poltolos dan Tornelos sadar akan kesalahannya. Setelahnya mereka bertiga dengan kekuatannya masing-masing bekerja sama membuat tanah pulau itu kembali subur, mulai dari menurunkan hujan dan menumbuhkan kembali tanaman Revival Herb. Bahkan setelah kejadian itu semua Pokemon yang awalnya tiba-tiba sakit kini telah sembuh seperti semula. Dengan begitu Satoshi juga berhasil mendapatkan Revival Herb dan kembali pergi ke kota Hodomoe untuk menantang Yakon. Sampai Hodomoe, Satoshi langsung menuju gym. Di sana ia diantar oleh salah satu anak buah Yakon, di mana mereka akan bertarung di arena yang berada di bawah tanah. Seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, wasit akan memberitahu peraturan pertandingan, di mana mereka hanya diperbolehkan memakai 3 Pokemon, di mana Yakon akan menggunakan Warufil dan Satoshi menggunakan Mijumaru. Mijumaru sempat kewalahan menghadapi Warufil karena jurus Warufil membuat pasir di arena berterbangan sehingga Mijumaru tak bisa melihat dengan jelas. Untungnya Mijumaru mampu mengatasi itu dengan water gun yang ditembakkan ke seluruh arena. Dengan begitu Mijumaru bisa melihat dengan jelas dan berhasil melakukan serangan ke Warufil, dan Warufil pun berhasil dikalahkan. Di pertarungan kedua, di mana Yakon menggunakan Gamagaru, membuat Mijumaru kewalahan, dan bisa dilihat juga Gamagaru milik Yakon itu jauh lebih kuat dari milik Satoshi. Bahkan sebelum Mijumaru dikalahkan, tak satupun serangan dari Mijumaru yang mampu mengenai Gamagaru. Pada pertarungan selanjutnya, Gamagaru berhasil dikalahkan Satoshi menggunakan Sutarja dengan jurus Hatraknya. Hal itu pun membuat Yakon murka, bagaimana mungkin jurus seperti itu bisa mengalahkannya. Lalu ia mengeluarkan Pokemon terkuatnya yaitu Doryushu, di mana Doryushu dan Yakon telah berlatih mulai dari kecil bersama Doryushu di pertambangan.
tak mampu berbuat banyak, di mana kekuatan Doryusu yang jauh lebih besar dari Sutarja membuat pertarungan itu sangat mudah bagi Doryusu. Dengan kekuatan dan pertahanan baja milik Doryusu itu cuma bisa dilawan Satoshi menggunakan Dangoro yang sama memiliki kekuatan fisik yang hebat. Walaupun begitu, terlihat Doryusu masih lebih unggul dari Dangoro dengan serangan yang terus dilancarkan Doryusu. Yakon bermaksud mengakhiri pertempuran kali ini dengan jurus Hordrill milik Doryusu. Tapi tak disangka muncul cahaya dari Dangoro, di mana Dangoro berevolusi menjadi jantel. Dengan kekuatan dan jurus barunya, kini jantel mampu seimbang bahkan melebihi kekuatan dari Doryusu. Pada saat keduanya sama-sama mengeluarkan Rock Smash, Doryusu tidak mampu bertahan dari kekuatan jantel dan akhirnya Doryusu pun tak bisa bertanding lagi. Kini Satoshi pun telah lebih dekat untuk berpartisipasi dalam Liga Isu dan telah mengumpulkan 5 lencana gym.